Salam kerahiman. Sudah beberapa episode ya kita bahas bersama-sama tentang pengampunan. Betapa pentingnya pengampunan dan kita selalu mau kembali kepada hati Bapa. Kita mau belajar dari hati Allah Bapa. Ada beberapa yang menghubungi saya, mau sharing, mau minta pendapat. Pada dasarnya saya bukan konselor, saya bukan yang bisa memberikan konsultasi atau memberikan masukan ya. Tapi kalau misalnya ada, ya silahkan, boleh WhatsApp saya akan coba baca apa yang dihadapi, masalah apa yang dihadapi. Dan kalau saya punya sharing, kalau saya punya nasihat, kalau saya punya pengalaman, saya bisa ceritakan kepada Bapak Ibu yang membutuhkan inspirasi ya. Tapi kalau misalnya setelah WhatsApp saya juga nggak sanggup memberikan masukan atau nasihat, ya pasti tidak saya lanjutkan ya. Itu aja sedikit masukan, sedikit cerita, karena ada juga banyak yang, Bu, saya mau sharing tapi saya mau bicara per telepon. Nah itu buat saya agak keberatan. Bukan karena saya, ya satu memang saya juga waktunya terbatas, tapi yang kedua sayang ya, sudah cerita panjang lebar ternyata saya nggak bisa memberikan apa-apa. Jadi saya tetap menghimbau teman-teman kalau memang mau WhatsApp saya dulu, saya baca sedikit apa sih permasalahannya, dan saya akan hubungi Bapak atau Ibu yang ya kita sharing sama-sama, karena memang tujuannya kan untuk bagaimana bisa belajar dari hati Bapak, bagaimana bisa mengampuni. Baik, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk bicara tentang ada statement ini. Ya. Banyak hal bisa dipelajari dari dosa. Pertama, bela rasa. Kedua, pemahaman. Ketiga, kerendahan hati. Keempat, persepsi. Tanpa kemampuan untuk mengakui dosa kita sendiri, kualitas-kualitas tersebut sulit diperoleh. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu kita kembali ke cerita di dalam Injil, bicara tentang orang-orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau kita baca ya dari Lukas 10 sampai Lukas 18, 10 sampai 13, di situ ada satu cerita. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita udah sering ya dengar bacaan tersebut. Nah, kita lihat si pemungut cukai. Dia rendah hati. Dia tahu dia berdosa. Oleh sebab itu dia katakan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia berdiri jauh-jauh di belakang, bahkan dia merasa nggak layak melihat ke langit. Bahkan ditambah lagi dengan dia memukul dirinya, menyesal, dan mohon ampun. Mohon belas kasihan Tuhan. Di ayat 14, Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah.
orang yang rendah hati, orang yang tahu kelemahannya, orang yang mengaku dosanya, dan mohon belas kasih Tuhan. Dia tahu dia berdosa. Dia menyesal, dia memukul dirinya. Dan mohon belas kasihan Allah. Dan Allah mengabulkannya. Sehingga Yesus katakan menjadi orang yang dibenarkan Allah. Bagaimana dengan sikap orang Farisi? Jangan-jangan kita semua juga termasuk dalam kategori ini ya. Merasa bukan pezina, bukan perampok, melakukan puasa, melakukan perpuluhan, berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang Farisi. Kita pun juga melakukan hal yang sama. Apalagi dalam masa pandemi. Dengar live streaming di mana-mana. Dengar video pengajaran di mana-mana. Lebih banyak berdoa. Lebih banyak waktu untuk Tuhan. Tapi coba kita evaluasi. Apakah kita sama seperti orang Farisi yang tadi sudah berdoa kepada Allah seperti itu? Sekarang kita bandingkan, ayo. Bagaimana sikap orang Farisi dan sikap pemungut cukai terhadap orang berdosa? Kalau orang Farisi mungkin ya, begitu melihat orang berdosa, dia akan berkata, kenapa kamu dosa? Kenapa kamu berdosa? Kenapa kamu berbuat salah? Kan udah tahu, firman Tuhan bilang nggak boleh berzina. Firman Tuhan bilang nggak boleh jadi perampok. Firman Tuhan bilang, nah teruslah orang Farisi berkata seperti itu. Kenapa kamu nggak bisa taat? Udah umur berapa? Udah dengar firman Tuhan berapa kali? Bertahun-tahun. Kok nggak bisa mentaati firman Tuhan? Karena kamu melanggar firman Tuhan, maka kamu harus dihukum. Lihat saya orang Farisi. Saya bisa mentaati perintah Tuhan. Hari Minggu jangan kerja, saya nggak kerja. Hari Minggu harinya Tuhan, saya pergi ke rumah Tuhan. Saya nggak melanggar aturan-aturan yang Tuhan katakan. Bukan pezina, bukan perampok, bukan pencuri. Kalau saya bisa, harusnya kamu juga bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kamu nggak punya niat. Nah, itu gayanya orang Farisi. Apakah kita juga seperti itu kalau ketemu orang berdosa? Coba kita lihat si pemungut cukai. Pemungut cukai ini dia berdosa. Dan dia belajar dari dia yang sebagai pendosa. Gimana sih rasanya sebagai pendosa? Malu, rendah diri, merasa gagal, merasa nggak mampu, merasa Tuhan mungkin mau hukum saya, merasa kotor ya karena berdosa. Karena dia merasakan perasaan itu, maka pada waktu dia ketemu sama orang berdosa, dia menjadi prihatin. Dia juga berbela rasa. Kenapa ya dia mencuri? Si orang pemungut cukai itu berbela rasa, mulai membuka diri. Iya, kenapa ya dia mencuri? Pasti ada sebabnya. Kenapa saya juga berdosa? Pasti ada sebabnya. Kenapa orang itu berdosa? Juga pasti ada sebabnya. Berbela rasa, mulai membuka diri, mulai belajar, mulai pengen tahu kenapa dia berdosa. Jadi nggak langsung menghakimi. Dan langkah berikutnya, karena dia juga berdosa, dia juga berusaha memahami orang itu kenapa sampai dia berdosa dan berdosa lagi. Berusaha mencari tahu ya, memahami sebab daripada dia berdosa. Karena pemungut cukai berdosa, karena saya juga berdosa, maka saya akan jauh lebih mudah menerima orang yang berdosa juga. Karena saya sudah mengalami bagaimana sebagai orang yang berdosa. Saya nggak berhak menghakimi dia. Saya menjadi juga rendah hati, nggak menghakimi dia. Saya juga tahu bahwa saya lemah.
orang lain juga bisa lemah. Orang lain juga bisa berdosa. Dan hal yang lain, saya menjadi punya persepsi yang baru. Karena saya pernah mengalami bagaimana saya berdosa, bagaimana saya malu, saya rendah diri, dan saya mencari pertolongan pada Tuhan, maka saya punya persepsi baru di mana kalau ketemu dengan orang berdosa, bukan dihakimi, bukan dikucilkan, bukan dihukum, tapi berusaha untuk makin peduli. Peduli pada mereka dan bukan menghindari. Karena saya juga pernah punya pengalaman berdosa, maka betapa sukacitanya, betapa indahnya kalau dosa-dosa saya diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya yang sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, maka saya pun berusaha mampu untuk bisa memaafkan orang yang berdosa tersebut. Yesus juga memberi saya kesempatan yang baru. Dengan dosa-dosa saya dihapuskan dosa-dosanya dan diberi rahmat-rahmat, kekuatan baru untuk saya menjadi manusia baru yang lebih baik. Begitu pula kita diharapkan oleh Yesus untuk bisa memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang berdosa. Jangan dosa, dicap dosa walaupun dia sudah nggak melakukan lagi, tapi kita sering masih mencap dia sebagai orang yang berdosa. Nah, sebagai perbandingan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat dari diary nomor 357. Semakin besar kegelapan, semakin menyeluruhlah seharusnya pengharapanku. Itu menjadi satu masukan buat kita semua, buat teman-teman semua. Jadi jangan pernah putus asa kalau kita berdosa, karena kerahiman Tuhan terbuka lebar buat kita. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang berdosa pada kita, kita pun bisa mampu memberikan kesempatan kedua kepada mereka. Karena seperti dikatakan di diary 357, semakin besar kegelapan, semakin menyeluruhlah seharusnya pengharapanku. Semakin besar penderitaan kita, bukan semakin besar dendam kita, tapi semakin menyeluruhlah harusnya pengharapanku pada Tuhan. Karena memang kita nggak mungkin bisa melakukan karena kemampuan kita sendiri, karena kekuatan kita sendiri. Semakin bergantung pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.